Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mau ingatkan lagi review. Ada 5 penentu pertumbuhan buat saudara dan saya. Apa itu 5? Pengajaran, komunitas, disiplin pribadi, pelayanan pribadi, dan respon terhadap masalah. Nah, respon terhadap masalah ini yang akan kita bahas hari ini. Tentang it's okay not to be okay. Jadi respon kita terhadap masalah akan membuat kita punya 2 kemungkinan. Kita hancur atau membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi yang pasti, masalah tidak akan pernah membuat kita tetap sama. Perhatikan baik. Setiap kali kita menghadapi masalah, sebetulnya sesuatu sedang berubah dalam diri kita. Sesuatu sedang berubah di dalam hati kita. Sesuatu sedang berubah dalam pribadi kita. Stop, berhentilah sebentar, dan paying attention. Sudah tahu? Alkitab mengajarkan kita untuk tidak terus berjalan loh. Memaksakan diri. Alkitab mengajarkan kita untuk berhenti dan paying attention dengan kondisi hati kita. Kalau sudah tahu Daud, maka Alkitab sendiri bilang ini, dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia mengarang kitab Mazmur, tapi setengah lebih dari kitab Mazmur itu isinya mengeluh kepada Tuhan. Jadi Daud tidak selalu bilang, haleluya, praise the Lord, Tuhan maha besar. No. Kenapa ditulis di Alkitab? Karena Tuhan mau mengajarkan kita, hey, semua orang kan mengalami itu. Semua orang kan mengalami masa-masa yang sukar. Dan it's okay not to be okay. Justru berhentilah. Paying attention dengan apa yang sedang kamu alami. Apa yang sedang terjadi dengan diri kita. Sebab hati kita akan memberikan alarm buat kita tentang keadaan kita yang sebetulnya. Apa alarmnya? Misalnya, pasti sudah pernah merasa capek. Bukan capek fisik karena baru olahraga misalnya, bukan. Tapi capek hati. Semangat kita padam. Kita sensi. Kita jadi emosional. Omongan kita, kata-kata kita jadi nyelekit, jadi negatif. Itu adalah bentuk alarm yang diberikan oleh alam bawah sadar kita, pikiran subconscious mind kita, oleh hati kita untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu berhenti sebentar dan paying attention. Jangan terus menutupinya, karena justru kita harus memperhatikannya. Sebab tidak ada masalah yang bisa hilang sendiri. Kita pikir dia hilang. No, dia meninggalkan bekas loh. Karena semua masalah pasti membuat kita tidak sama lagi. Dan kadang-kadang waktu dia meninggalkan bekas, itu semua membangun pelan, tapi pasti membangun benteng dalam hati kita. Yang membuat kita tanpa sadar mulai menjauh dari pertemanan, dari komunitas, dari keluarga. Bahkan mulai menjauh dan menolak Tuhan. Karena itu yuk ambil waktu untuk menyadari luka kita, mengenali luka kita. Ambil waktu untuk menyadari, mengenali kesedihan yang sedang kita rasakan. We need to own the pain before we get healed. Kita perlu menyadari dan mengakui luka yang kita rasakan, yang kita alami sebelum kita bisa disembuhkan. Kalau sudah mulai mengakui, sudah mulai mau jujur, iya saya ada luka, iya saya ada marah, iya saya ada sakit sih hatinya. Peristiwa yang dulu itu sebenarnya melukai hati saya. Waktu kita sudah mau mengakuinya, kita nggak deny lagi. Maka tahap yang kedua yang akan kita alami adalah gini, masa disorientasi. Bahasa sehari-harinya gini, masa-masa kebingungan, masa-masa galau. Kita akan berhadapan dengan rasa marah. Waktu kita nggak deny lagi, waktu kita mau mengakuinya, maka kita mulai sadar, iya saya ada marah sih, saya ada benci, saya ada sakit hati sih. Selama ini ditutupi dengan gini, Tuhan berkati, tapi sebenarnya saya benci, saya marah, saya bingung. Depresi, itu semua bisa berkumpul jadi satu. Dan itu natural dialami semua orang. Termasuk Yesus pun waktu dia jadi manusia, dia mengalami itu. Sebelum nantinya kita akan menemukan jalan keluar dari masalah kita. Di masa-masa bingung dan galau ini kita bisa mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan kasih-Nya. Mempertanyakan rencananya. Kita jadi ragu dengan masa depan. Dan tujuan yang sudah kita tetapkan. Karena kita mengalami goncangan yang besar dalam hidup ini. Tuhan Yesus mengalami itu semua. Kalau saudara dan saya mengalami, itu natural. Itu dialami oleh semua orang. Gak usah takut, gak usah disangkal. Akui, bawa ke hadapan Tuhan. Tahap yang ketiga yang kita akan lalui adalah gini, masa reorientasi.
Masa di mana kita akan menyusun ulang semua value kita, menyusun ulang semua harapan kita. Cara kita melihat kehidupan akan berubah. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Saya harap kita semua menjadi lebih baik. Sebab ini adalah masa yang sangat menentukan. Respon kita itu yang menentukan apakah kita akan tenggelam atau kita akan makin bertumbuh menjadi lebih baik. Waktu sudah mulai menyusun ulang semua, coba ingat-ingat lagi, izinkan Tuhan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Apa yang Tuhan pernah kerjakan, bagaimana Dia mengasihi kita, bagaimana setianya Dia, bagaimana Dia Allah yang luar biasa. Di masa-masa sulit yang kita alami, Tuhan akan masuk di tengahnya dan mulai menerangi pikiran kita dengan firman-Nya. Belum tentu dengan cara yang bombastis, tapi saya berdoa supaya firman Tuhan semakin jelas buat kita. Karya salib Kristus, penebusannya, rencana Tuhan buat kita semakin jelas. Sehingga kita dimampukan untuk menyadari kesalahan kita, ambisi-ambisi yang tersembunyi, dan semakin menyadari rencana Tuhan di balik semua kejadian ini. Hasil dari masa-masa kegalauan tadi, hasil dari masa-masa penyusunan ulang hati kita tadi, hasil dari proses grieving adalah perubahan. Seperti Matius 5 ayat 4 mengatakan begini, berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Berbahagialah kita kalau kita mengalami proses yang berat, luka, sebab begini loh, Allah bilang Dia akan menghibur kita. Dia akan membuat kita tampil sebagai pemenang. Sama seperti Dia yang membuat Simon menjadi Petrus. Sama seperti Dia yang membuat Saulus jadi Paulus. Thomas menjadi percaya. Simpson menjadi kembali pada Tuhan. Abraham jadi bisa beriman. Yusuf jadi bisa memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Daniel jadi bisa memilih untuk tidak menyangkal Tuhan. Dan Yesus memilih untuk menyelesaikan karya salibnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya kita punya pengharapan di balik semua masalah, semua luka yang kita alami. Kita punya pengharapan yang pasti bahwa janjinya pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya.